Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang bisnis sektor hotel syariah. Pertama, kita kenali dulu apa sih atau bagaimana sih hotel syariah itu. Nah, hotel syariah secara umum itu juga terdapat hal-hal yang ada di hotel konvensional lainnya. Seperti tentu saja kamar yang setara hotel bintang, ya, restoran, kolam renang. Nah, perbedaannya antara wanita dan pria harus terpisah. Fasilitas koran pagi dan hal-hal lain yang secara umum tersedia di hotel konvensional. Nah, namun perbedaannya, hotel syariah menjadikan rukun iman dan rukun Islam menjadi dasar hukumnya. Kemudian hal-hal yang harus dipenuhi hotel syariah, yaitu yang pertama, ada fasilitas musola atau masjid wajib ada. Ya, wajib ada kumandang azan di setiap sudut atau lantai jika hotel tersebut luas atau bertingkat. Dipasang speaker untuk meneruskan kumandang azan di setiap waktu-waktu sholat. Yang ketiga, mencantumkan di dalam anggaran dasar atau rumah tangga hotel sebagai hotel syariah. Tidak mengizinkan pertemuan antar tamu yang bukan muhrim dengan tamu menginap. Pertemuan bisa dilakukan di area umum seperti di lobi atau di luar hotel. Yang kelima, tidak menyediakan makanan dan minuman beralkohol sebagai konsumsi tamu, tidak mengizinkan hotel sebagai sarana penggunaan narkoba. Untuk urusan perbankan, hotel syariah harus memiliki rekening sesuai dengan syariah, sebagai contoh menggunakan bank syariah. Kemudian yang kedelapan, tidak menempatkan ornamen atau hiasan atau lukisan dari makhluk bernyawa di area luar dan dalam hotel. Dan yang kesembilan, memiliki sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Nah, ada kaidah syariah yang merupakan rambu-rambu syariah yang bersifat umum dalam menjalankan muamalah usaha ekonomi termasuk usaha perhotelan, ya. Yang pertama, tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan atau menyewakan produk atau jasa yang secara keseluruhan maupun sebagiannya dilarang dalam ketentuan syariah. Seperti dalam hal makanan, mengandung unsur babi, minuman khamar, perjudian, perzinaan, dan lain-lain yang semacam itu. Transaksi dilakukan berdasarkan jasa atau produk yang nyata, benar-benar ada. Jadi tidak bersifat meragukan. Ya, kemudian yang ketiga, tidak mengandung unsur kedzaliman, kemadharatan, kemungkaran, kemaksiatan maupun kesesatan yang dilarang dalam kaidah syariah, baik langsung maupun tidak langsung. Tidak ada pula unsur penipuan, kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan, gharar, ya, risiko yang berlebihan dan membahayakan. Kemudian ada komitmen menyeluruh dan konsekuen dalam menjalankan perjanjian yang disepakati antar pihak-pihak terkait. Hukum kerja di hotel. Nah, hukum asal pada setiap urusan dunia itu adalah mubah, ya. Al aslu fil muamalatil ibahah illa ayyadulla dalilun ala tahrimiha. Itu ya. Sesungguhnya segala bentuk muamalah itu hukumnya boleh, ya, kecuali ada dalil-dalil yang melarangnya. Nah, bila demikian dapat diketahui bahwa hukum asal bekerja di perhotelan atau lainnya adalah halal. Perlu diketahui bahwa haramnya suatu pekerjaan secara umum itu terjadi dikarenakan dua alasan. Yang pertama, karena pekerjaan haram seperti menjadi pekerja seks komersial, tukang pukul, dan yang serupa. Pokoknya yang ada unsur kedzaliman, ketidakbaikan gitu ya. Kemudian yang kedua, objek pekerjaan atau cara menjalankan pekerjaan yang tidak benar, seperti membungakan piutang, jual beli dengan cara-cara yang tidak benar, ya, ada kebohongan di dalamnya, ada kecurangan, ya, misalkan seperti itu. Kemudian tukang masak daging babi dan yang serupa. Kemudian prospek dan manfaat hotel syariah. Ya, prospeknya, kini prospek hotel syariah
seiring dengan maraknya tren bank syariah ya, ini semakin bagus. Nah, terbukti di tengah lesunya bisnis hotel tak menggoyahkan eksistensi dari hotel syariah. Maaf ya, ini ada kesalahan ketik ya. Nah, kemudian manfaatnya, keuntungan menginap di hotel syariah mudah ditebak ya. Dijamin bebas PSK, dijamin hanya menyediakan makanan dan minuman halal, dilarang sekamar untuk tamu non-muhrim, kemudian tersedia Al-Quran dan sajadah dalam kamar, tersedia musola dalam hotel yang mengumandangkan azan 5 waktu, juga tidak ada diskriminasi agama, keluarga dari tamu hotel merasa tenang, dan semua kru hotel berpakaian sopan serta taat pajak. Nah, perbedaan hotel syariah dengan hotel konvensional itu apa saja sih? Yang pertama, hotel syariah dan konvensional itu sama-sama sebuah bisnis yang bergerak di bidang properti, yang menyediakan hunian sebagai tempat menginap sementara. Ya, yang kedua, perbedaannya adalah terletak pada cara penyajian dan berbagai layanan yang diberikan ya. Tadi sudah disampaikan, teman-teman bisa membedakan. Nah, contohnya di hotel konvensional semua serba bebas, baik makanan, minuman, hiburan ya. Nah, sedangkan di hotel syariah pelayanannya dibatasi seperti makanan, minuman, dan restoran harus bersertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Kemudian upaya untuk menarik wisatawan. Ya, ini ada kaitannya dengan materi kita sebelumnya tentang wisata syariah. Nah, hotel syariah adalah hotel sebagaimana lazimnya yang operasionalnya dan layanannya telah menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah atau pedoman ajaran Islam. Guna apa? Yaitu guna untuk memberikan suasana yang tentram, nyaman, sehat, dan bersahabat yang dibutuhkan tamu baik muslim maupun non-muslim. Ya, jadi tidak hanya untuk orang yang muslim, tapi untuk non-muslim juga. Hotel syariah secara umum tidak berbeda dengan hotel-hotel yang lain ya, tadi sudah disampaikan juga, tetap tunduk dengan peraturan pemerintah, tetap buka 24 jam ya. Kemudian pemasarannya pun terbuka bagi semua kalangan baik muslim maupun non-muslim. Tingginya minat wisatawan, terutama adanya permintaan mengenai fasilitas hotel bernuansa Islam menjadi peluang tersendiri. Nah, wisatawan Arab menghabiskan 12 miliar dolar per tahun untuk perjalanan liburan mereka. Ini salah satu contoh ya. Ini salah satu contoh di middleeast.com. Kemudian kendala dari hotel syariah ini ternyata masih ada ya teman-teman. Yang pertama kita simak dulu. Pertama, pelaksanaan sistem pelayanan berbasis syariah Islam yang saat ini sudah terlaksana seperti dalam hal penentuan uniform untuk karyawan. Ya, karyawan wanita yang harus memakai jilbab. Ini seragam ya, penentuan seragam atau dress code gitu ya, menyapa tamu dengan salam, Assalamualaikum, kemudian karyawan wanita tidak boleh memasuki kamar tamu, dan penyediaan fasilitas beribadah di setiap kamar. Yang kedua, kurang kemampuan karyawan untuk mengontrol tamu yang membawa teman yang bukan muhrim, dan kesalahan yang dilakukan oleh karyawan itu sendiri. Itu kendala. Nah, kemudian kasus syariah Hotel Solo, ya, ini hotel syariah terbesar di Indonesia. Yang pertama, maraknya produk dan jasa yang berlabel syariah mendorong Tommy Soeharto membangun hotel bintang 4 syariah terbesar di Indonesia. Nah, syariah Hotel Solo sangat menjamin kehalalan makanannya. Musola tersedia di setiap lantai hotel. Kemudian alat sholat seperti sajadah, mukena, dan Al-Quran tersedia di setiap kamar. Nah, ada peta persaingan dengan hotel lain. Sejak konferensi negara-negara Islam (OIC) ya, International Forum on Sharia Tourism pada tahun 2014, geliat persaingan dalam mempromosikan wisata syariah sudah muncul. Secara regional, jika dilihat dari sisi tarif atau harga, semua memiliki pangsa pasar tersendiri yang ingin disasar. Nah, prinsipnya head to head, tanpa melihat hotel tersebut konvensional ataupun syariah. Perbedaan hotel konvensional dan syariah.
Nah, ini Syariah Hotel Solo sangat menjamin kehalalan makanannya. Tidak ada sama sekali minuman beralkohol ya. Musola yang tersedia di setiap lantai, terdapat alat beribadah sholat yang cukup lengkap di setiap kamar, keran untuk memudahkan para tamu ketika ingin berwudu tersedia di setiap kamar, kemudian penanda waktu azan. Perkembangan Syariah Hotel Solo. Nah, karena relatif baru ya berdiri, maka hotel masih membangun segmentasi pasarnya. Kemudian perkembangan gaya hidup halal membawa dampak kenaikan okupansi hotelnya. Nah, dampaknya revenue yang cukup menggembirakan ya. Strategi pemasaran serta manajerial. Strategi pemasaran lebih berfokus pada convention atau kegiatan rapat-rapat kerja, kemudian pemerintah, perusahaan, perguruan tinggi, dan travel agents, nah, yang menjadi target pasar dari Syariah Hotel Solo. Jadi nanti bisa membuat lebih pada kerjasama ya, kemitraan, seperti itu. Nah, oke, demikian video pembelajaran ini terkait Hotel Syariah, semoga dapat dipahami. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri video pembelajaran hari ini. Wallahul muwaffiq ilal aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.